Nih, Baca coba. tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Theos dan Yesus berdiri di sebelah kanan Theos. Ada dua orang. Pertanyaannya ini, Yesus itu berdiri apa duduk? Nah, itu pertanyaannya. Iya. Bentar ya. Ya, 55. Tadi Bu Dani bilang cuma satu orang. Itu dua. Iya. Pengakuan Stefanus. Ini kan kisah para rasul Tampilin aja, Man. 7 Tampilin ayat. aja, Man. Biar nanti saya juga Iya. lihat. Kisah para rasul 7 ayat 55 menceritakan momen ketika Stefanus yang dipenuhi Roh Kudus melihat kemuliaan Elohim dan Yesus berdiri di sebelah kanan Elohim. Ini adalah penglihatan yang sangat penting dan menguatkan Stefanus saat ia menghadapi penganiayaan Bukan dan itu pertanyaannya. menjadi martir. Udah nih, pertanyaannya Yesus ini duduk apa berdiri? Iya, itu bukan hanya begitu saja kita mengartikan ayat itu loh, guys. Ayo. Lukas menulis berdiri, gitu ya. Dengar ya, penuh penjelasan di sini ya, Nah, penjelasan. ini duduk nih, ini di sini duduk nih. Iya. Nah, 755 berdiri. Tuh, berdiri ya mana? Oke. Nah, gitu. Dengar. Waktu itu Penjelasan. waktu itu Ini kan penjelasan. Andi lagi capek duduk gitu loh, berdiri. Enggak. Penuh dan Roh Kudus. Stefanus bukan hanya sekedar orang yang percaya, tetapi dia dipenuhi dengan kehadiran dan kuasa Roh Kudus. Menatap ke langit. Stefanus tidak hanya melihat ke atas, tetapi dia menatap dengan penuh perhatian. Stefanus ini Menunjukkan siapa fokus. sih? Stefanus yang ini dilempari, siapa? yang dilempari Di bawah ya. itu, Tunggu lah, yang dilempari, saya lihat. Naik tab. yang mati martir, dilempari Mana saya dia. Ada, lalu menatap ke langit. Stefanus tidak hanya melihat ke atas, tetapi dia menatap dengan penuh perhatian, menunjukkan fokus dan kerinduannya akan Bu hal-hal Darni, surgawi. dengarkan dulu, Kemuliaan Bu Darni. Elohim. Ini maksudnya itu, dengar dulu kalian. Kalian kan nggak ngerti ayat itu. Stefanus melihat kemuliaan Ngantuk, Bu Darni yang ngantuk. merupakan manifestasi Cuma yang kehadiran saya dan tanya keagungan Tuhan. sederhana doang. Sebenarnya Yesus ini duduk di sebelah kanan apa berdiri gitu doang. Orang capek duduk gitu loh. Capek duduk. Itu aja yang ditanya. Maksudnya Jawab Bu Darni, jawab dulu aja, duduk atau berdiri gitu aja supaya Iya, cepat. penglihatan ini sangat signifikan karena secara tradisional Yesus digambarkan duduk di sebelah kanan Elohim. Namun di sini kan ditulis Yesus digambarkan berdiri. Maksudnya bukan berdiri kayak kita berdiri, bukan. Oh gitu. Kalian Jadi gimana sih? berdiri bukan berdiri ini gimana artinya? Berdiri Maksudnya bukan di sini- berdiri artinya apa tuh? Duduk di sebelah kanan itu maksudnya kekuasaan penuh kepada Enggak, siapa? tadi Bang Andi tadi kan bertanya berdiri atau duduk, tapi Bu Darni Iya. mengatakan berdiri itu Betul. bukan berdiri, artinya apa tuh? Berdiri bukan berdiri, maksudnya apa itu? Tunggu dulu ya. Berdiri bukan berdiri, apa maksudnya apa? Jangan disiksa. Biarin aja, jangan disiksa, biarin. Ini tante saya, Tunggu. jangan disiksa. Enggak apa-apa, supaya aku juga lebih kuat. Enggak, aku Nggak baru masalah. tahu ada kalimat berdiri itu bukan berdiri katanya. Apa maksudnya? Bu Darni, Tunggu Bu Darni, ya. cari di buku kamus RR Bu Darni, pasti ada di situ. Berdiri Ini berdiri. mau tanya dulu sama buku. Dengerin, saya kasih ajar cara piawai menjawab sebagai Kristen ya. Karena saya sering diskusi sama orang-orang yang lumayan lah pintar berfilsafat. Di sana itu pada dasarnya itu alegoris, bukan Iya, kenyataan bilang sebenarnya. iya. Udah nih nggak bisa Ada menjawab. metafor, ada perumpamaan gitu Nah loh. gitu. Kenapa nggak jawab seperti itu Darni? Lupa karena kalian lupa. beban cuma menggerogoti aku. Cuma Aku izin bertanya, boleh sebentar Iya, sedikit ya, silakan, Bang Andi. silakan. Oke. Kita pakai Yohanes 1:51 gitu kan di sini. Izin saya pakai data ya. Saya ingin tahu ini kan di sini Yohanes 1:51 dikatakan. Besarin, Bang. Lalu ini Yesus yang ngomong loh ya. Nggak usah dibantah nih. Lalu kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Theos turun naik kepada anak manusia. Kenapa malaikat-malaikat ini turun naik kepada Yesus? Silahkan. Alasannya apa kok turun naik gitu dia?
Yang tentunya malaikat-malaikat ini kan ada di surga bersama Bapaknya kan. Nah, turun naik kepada Yesus, turun naik. Ngapain gitu tuh malaikat nih? Pasti ada misi, ada apa? Silakan. Kalau saya Budar nih, saya pernah dengar pendeta menjawab, mau nggak saya bantu? Bukan, tunggu nih. Ya. Yohanes 1 ayat 51 merujuk pada janji Yesus kepada Nathanael bahwa ia akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Elohim turun naik kepada anak manusia, ya. Janji ini mengacu pada penglihatan mimpi Yakub tentang tangga yang menghubungkan langit dan bumi. Dan dalam konteks ini, Yesus menyatakan bahwa dialah tangga tersebut yang menghubungkan manusia dengan Elohim. Itu maksudnya. Dia ngapain dia? Maksudnya ngapain bertanya? Makanya dikatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Bukan itu jawabannya Budar nih. Ini jawabannya dengerin, saya ajarin Budar nih, dengerin, saya bantu. Malaikat itu turun naik sesuai dengan perintah Elohim untuk menyampaikan firman kepada Yesus di bumi. Nah, itu betul. Perantara, makanya kan akulah pintu. Oke. Akulah jalan kebenaran. Coba kita tanya Paulus ya. Boleh kita tanya Paulus ya? Oke, kata Paulus, kenapa malaikat ini turun naik kepada Yesus? Gue dampingi Budar nih, pokoknya tanya aja, gue dampingi Budar nih. Oke. Iya, sebentar, aku dulu. Malaikat-malaikat Allah turun naik, artinya ini adalah gambaran tentang aktivitas malaikat yang melayani dan menyampaikan pesan Iya, dari melayani, Elohim jadi melayani Yesus kepada ya. Manusia, dan Iya, juga membawa doa-doa manusia kepada Elohim. Itu rasa mantap. Jadi perantara Yesus di sini ya. Nah, jadi di sini oke. Jadi di sini kata Paulus nih ya. Karena Theos, karena Elohim 2 ayat 5. Karena Elohim itu Esa. Nah, Elohim Esa loh di sini, bukan 3 loh. Siapa bilang? Jadi di sini kata Paulus mengatakan Elohim itu Esa. Esa pula dia yang menjadi perantara antara Theos dan manusia, yaitu Yesus. Jadi Yesus itu sendiri, Elohim sendiri, nggak sama di sini. Nah, ini menurut Paulus. Jadi di sini dikatakan bahwa karena Elohim itu Esa dan Esa pula Yesus yang menjadi perantara antara manusia, yaitu siapa? Yesus Kristus. Udah nih, lo jawab dulu, nanti habis ini saya bantu. Jawab dulu. Benar, silakan. Iya, udah tahu aku ini gampangnya nih. 1 Timotius 2 ayat 5 itu berbunyi, karena Elohim itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Elohim dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yaitu menegaskan bahwa hanya ada satu Elohim dan satu perantara yang dapat menghubungkan manusia dengan Elohim, yaitu Kristus. Lalu ayat ini memulai dengan pernyataan bahwa hanya ada satu Elohim sejati yang menekankan keesaan Elohim ada dan Elohim menolak sejati. politisme dan lain. Iya, betul itu, benar itu. Budar nih gini loh, Hanya satu Elohim. Budar nih di sini pertanyaannya adalah siapa yang perantara sebenarnya, Elohim kan malaikat kan? Itu kan pertanyaannya ya, Bang ya? Iya, boleh. Nah, di sini Bang Andi pinter ya? Iya, saya Bang Andi aja. Nah, di sini Budar nih, kadang malaikat menjadi perantara atas perintah Elohim. Karena menurut Kristen, Elohim itu adalah ada di dalam diri Yesus. Jadi kadang pakai perantara, kadang tidak pakai perantara, Budar nih gitu. Nah, yang Yesus perantara. itu. Betul. Jawabannya Dengar dulu, Yesus perantara yang dimaksud adalah Yesus Kristus yang adalah manusia. Ayat ini menekankan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan bagi manusia untuk dapat berhubungan dengan Elohim. Itu maksudnya pengantara. Oke, kita sedikit lagi Bang Andi ya, saya cuma 2 ayat lagi sedikit. Yesus datang untuk menebus manusia itu, memperdamaikan kepada Elohim. Gitu dia, kalau nggak ada pengantara, mana bisa kita datang kepada Elohim itu? Gitu. Oke, jadi ada 2 perantara, satu malaikat, satu Yesus gitu ya. Oke, kita lanjut tentang tadi. Malaikat tidak bisa menebus manusia dari dosa, nggak bisa. Oke, sabar dulu, loncat, sabar dulu. Nah, di sini malaikat ini kan perantara antara Theos, Elohim dengan Yesus. Dia penyampai firman kepada dia, kurir lah istilahnya kan begitu. Nah, di sini ketika malaikat menemui Yesus, Yesus ini ketakutan nih. Di sini baca di Lukas 22:43
4 dikatakan, maka seorang malaikat dari langit, nah turun dia menampakkan diri kepada Yesus untuk memberikan kekuatan kepada Yesus. Ia sangat ketakutan, makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan. Nah, di sini kita melihat bahwa malaikat ini sesuai fungsinya sebagai perantara, ya, sehingga Yesus pun ketakutan, dia ngeri sampai keluar darah, titik-titik darah, ini ngeri dia. Ngeri nih, Yesus ini takut ini. Bukan Elohim berarti di sini ya. Yesus ini. Ah, di sini masalahnya kenapa malaikat ini membuat Yesus takut? Silahkan. Kan kurang ajar malaikatnya, ya, betul nggak? Elohim ini, katanya Elohim ya, Yesus ini katanya firman Elohim. Kenapa ketakutan? Ya, ini dia. Lukas 22. Saya bantu nanti jawab benar nih. Ya, pokoknya saya bantu benar nih. Bisa. Lukas 22 ayat 43 sampai 44 sering disebut dalam bahasa Inggris Getsemani. Di Getsemani itu ya. Penderitaan Kristus di Getsemani itu ya, waktu itu ya, adalah suatu nas dalam Injil Lukas pasal 22 yang menggambarkan ketakutan Yesus sebelum menghadapi kesengsaraannya sebagai manusia yang segera akan dijalani beberapa saat kemudian. Rasa takut ini menyebabkan Yesus mengalami kondisi hematidrosis atau keringat darah. Itu kan sebagai keadaannya sebagai manusia gitu dia. Kan dia sebagai manusia di bumi. Menurut Bu Darni, izin sebentar Bu Darni. Bu Darni sebentar. Menurut Bu Darni, perlu dihakimi nggak di malaikat ini membuat Yesus takut ini? Kan kurang ajar menurut saya ini kan, Yesus bikin takut. Silahkan. Itu kan menggambarkan penderitaan Yesus di Taman Getsemani itu. Nggak perlu dihakimi nggak malaikat ini? Ayat 43 menjelaskan bahwa seorang malaikat datang untuk menguatkannya. Sementara ayat 44 menggambarkan bagaimana Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh dan berkeringat darah karena ketakutan dan kesedihan yang mendalam sebagai manusia. Dengarnya benar nih, saya bantu ya. Sebagai yang sebenarnya ini, yang sebenarnya terjadi nih, kan ini loh. Iya. Yesus ini sudah tahu mau ditangkap, mau disalib, mau dibunuh, kan begitu. Pergilah bersama murid-muridnya di Bukit Getsemani berdoa semalaman, kan begitu. Saking khususnya berdoa gitu ya, datang seorang malaikat. Jadi malaikat ini berbentuk orang datang kepada Yesus. Kaget dia, siapa lagi orang ini? Kaget dia. Dan kemudian Yesus tentu minta tolong sama malaikat, bantu aku supaya aku diselamatkan atas doa saya ini, agar saya tidak disalib. Itu sih kira-kira benar nih. Jadi luar biasa ya. Ya, malaikat memberi kekuatan kepada Yesus untuk berdoa. Berdoalah ke Yesus, berdoa terus. Bukan gitu. Supaya diselamatkan dari pengaliban itu. Salah. Dengar. Secara keseluruhan. Dibantu. Enggak, Bang Andi. Ini dia. Pertanyaannya Bang Andi, apakah itu Yesus yang asli atau Yesus yang palsu? Begini dia. Secara keseluruhan ayat-ayat ini menyoroti dua hal penting. Dua hal penting. Tunggu dulu. Satu, penderitaan dan ketakutan Yesus. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Yesus meskipun anak Elohim mengalami penderitaan dan ketakutan yang nyata sebagai manusia. Tadi dok bilang kan benar nih. Dua, ketaatan dan penyerahan diri Yesus meskipun merasa takut, Yesus tetap taat pada kehendak Elohimnya dan menyerahkan dirinya untuk menanggung penderitaan tersebut sebagai keadaan manusia. Aduh, ada pertanyaan netizen yang perlu dijawab benar nih. Waktu Yesus di Bukit Getsemani itu berdoa semalaman, pertanyaan adalah, waktu Yesus berdoa itu, Yesus adalah A Tuhan, B utusan Tuhan. Dia gelarnya Tuhan sebagai manusia datang ke bumi. Artinya Tuhan berdoa kepada Tuhan. Iya, sebagai dalam keadaan manusia dia berdoa kepada hakikat sebenarnya gitu loh. Berarti Yesus waktu itu bukan Tuhan, dia manusia. Dia gelarnya tetap Tuhan dan berarti Tuhan berdoa sebagai manusia. Tuhan. Berarti Tuhan dia berdoa kepada Tuhan. Enggak, berdoa dia kepada hakikatnya. Nah itu dia. Berdoa kepada dirinya sendiri. Iya, hakikatnya kan Elohim. Jadi dia juga mengajak manusia itu, murid-muridnya pada saat itu ibaratnya membuat teladan. Walaupun kita bagaimanapun masalah kita harus tetap berdoa. Kalau saya benar nih, gitu. Kalau saya sebagai murid Yesus yang ada di situ, gue tanya, Guru, kenapa lu berdoa kepada diri lu sendiri? Putusin aja udah, ngapain doa segala macam. Enggak gitulah.
Nah, begini Bang Ade, sedikit Bang Ade ya. Silakan, kan tadi kan ada anak baik tuh mengatakan bahwa malaikat turun naik tuh, ya kan? Kemudian tadi dijelaskan Bang Handi bahwa malaikat turun itu memberikan kekuatan kepada Yesus, ya kan? Betul nggak? Betul itu. Jadi memberikan kekuatan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kita semua, pada saat dia meminta bantuan kepada malaikat atau dibantu malaikat dan berdoa dia, kenapa mesti datang malaikat untuk membantu, sementara berdasarkan penjelasan Ibu Darni dari tadi saya dengarkan bahwa di dalam dirinya Yesus itu ada Elohim, ya kan? Nah, kalau seumpamanya turun malaikat buat apa, Ibu Darni? Nah, kalau kita mau berpikir secara logika bahwa ini tidak ada di dalam diri Yesus, tapi dia berada di tempat lain. Buktinya apa? Karena malaikat yang turun memberikan kekuatan. Ya udah paham kesimpulannya Bu Darni. Kalau ada Elohim di dalam diri Yesus, kenapa malaikat memberi kekuatan kepada Elohim dalam diri Yesus itu? Kenapa? Silakan. Iya dong, kan selalu malaikat datang kepada manusia sebagai manusia untuk memberikan pertolongan kepada kita. Bukan, nah, Yesus kan waktu di bumi. Pertanyaannya, bukankah di dalam diri Yesus ada Elohim? Iya, kan sewaktu Yesus di bumi ini kan sebagai manusia. Berarti dia tidak ada Elohim dalam diri Yesus. Hakikatnya Elohim. Artinya Yesusnya Elohim. Tapi artinya Bu Darni, artinya tidak ada Elohim di dalam diri Yesus gitu. Di bumi nggak ada dong Elohim di bumi ini. Iya. Udah terjawab. Yesus ini kan sebagai keadaan manusia, tapi wajarlah. hakikatnya Elohim gitu. Loh kok bisa? Iya, itulah Trinitas. Roh Kudus hakikatnya juga Elohim. Nah, itu. Oke, satu lagi ya, izin ya, saya ini ada panggilan ini sebenarnya. Jadi gini, kalau melihat dari cerita yang disampaikan oleh Yesus maupun Paulus dan lain-lain, bahwa di sana dengan fakta yang di Lukas ini disampaikan oleh Lukas, bahwa memang berjasa betul di sini malaikat, di sana malaikat adalah penyampai, ada perantara antara Bapa Elohim dengan Yesus, kan begitu. Kemudian di sini dikatakan bahwa di Lukas juga dikatakan bahwa malaikat itu memberi kekuatan kepada Yesus, gitu kan. Yang jadi masalah ini kan saya bilang, apakah ketika Yesus ini saya bilang ketakutan, ada ketakutan sampai mengeluarkan ini, apakah malaikatnya perlu dihakimi? Akan itu tidak dijawab, gitu kan. Sebenarnya gini, kita kan ngeri kalau ada Tuhan atau di sana ada diri Tuhan, hakikat Tuhan di sana, ternyata dia takut. Ternyata menurut Paulus malaikat itu harus dihakimi. Di mana dikatakan di sini? Menurut Paulus di 1 Korintus 6 ayat 23, di sini malaikat ini harus dihakimi. Dihakimi apa? 3, Pak. Bukan 23, 63. 1 Korintus 6 nomor 3 ya dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara yang biasa dalam hidup kita sehari-hari. Jadi malaikat-malaikat ini yang sudah menolong Yesus, sudah membantu Yesus, yang menyampaikan firman dari Elohim dengan sebagian kepada Yesus, yang berjasa besar kepada Yesus, ini akan dihakimi oleh Paulus dan gengnya. Demikian dari saya ya. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Bu Darni, kalau ini nggak bisa menjawab, nanti tanya pendetanya. Susah loh jawabnya ini. Jangan dijawab kalau nggak bisa. Nanti blunder. Bener. Karena di sini Paulus malaikat yang dihakimi loh, bahaya loh kalau salah jawab. Bang Andi, mau izin, aku mau nanya satu lagi sama Bu Darni nih. Jangan pindah topik ya Pak. Ya, ini tentang apa arti dari baptis. Waduh, pindah topik itu Pak. Jauh ke baptis dulu. Pindah topik itu Pak. Pindah topik itu Pak. Iya, baptis itu lahir kembali, lahir kembali. Ibaratnya bertobat gitu, bertobat. Manusia itu harus memberi dirinya dibaptis. Seperti teladan Yesus saja. Ya, jawab dulu yang itu tadi Bu Darni, jawab dulu. Bu Darni, jawab dulu tadi yang ditanya. Malaikat yang dihakimi. Malaikat yang dihakimi, Bu Darni. Mana ada malaikat yang dihakimi? Yang baru tadi itu Bu Darni. Karena malaikat membuat Yesus takut gitu.
Tampilan lagi datanya Tunjukkan bang. lagi, Ada Pak baik, Anam. tampilin lagi datanya. Ini dia, ini ya. Bang, kemana dia orangnya Ini. nih? Yesus, meskipun dikenal sebagai anak Elohim, mengalami ketakutan sebelum penyalipan. Karena ia adalah manusia seutuhnya dan merasakan penderitaan yang akan dialaminya. Ketakutan ini terutama terlihat di Taman Getsemani, di mana ia berdoa dan sungguh-sungguh dan mengalami keringat percucuran darah. Ketakutan Yesus bukan pada kematian itu sendiri, tetapi pada keterpisahan dari Elohim saat ia menanggung dosa dunia dan pada penderitaan yang akan dihadapi di kayu salib. Nah, kan dia sebagai manusia tuh di bumi gitu. Tampilin man 1 Korintus bang. Tampilin man dulu lagi. 1 Korintus 6 nomor 3. ayat 3. Ya tampilin nih bang. Oh, udah. 1 Korintus 6 nomor 3. Apa ini nih? Jadi aja dia ngadain nih. Dia cepat nih. Tunggu saya ngadain. Nah ini. Apa itu? 1 Korintus 6 ayat 3. Ya. 1 tulis Korintus 6 ayat 3. Apa tulisannya? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara terus perkara-perkara biasa dalam hidup kita sendiri itu. Kalau di sini malaikat dihakimi gitu maksudnya. Oh, sebentar ya. Dihakimi. Artinya Hati-hati lu salah jawab, ini berat loh. iya. Kalau nggak bisa jawab, minta sama Bang. Bisa. Oh, bisa. Apa yang nggak bisa? Ini kan udah zaman canggih sekarang ini. Apa yang nggak bisa dijawab? Yang nggak adanya laptopku. Kalau nggak sebentarnya aku jawab. Dia boleh tafsirnya itu. 1 Korintus 6 ayat 3 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat, apalagi hal-hal dalam hidup ini? Ayat ini menyoroti dua hal utama. Pertama, bahwa orang percaya akan memiliki peran dalam penghakiman di masa depan. Dan kedua, bahwa masalah-masalah duniawi yang mereka perselisihkan sekarang seharusnya tidak terlalu penting dibandingkan dengan tanggung jawab yang lebih besar yang akan mereka terima. Penghakiman malaikat. Ayat ini mengacu pada peran orang percaya dalam penghakiman di masa depan, termasuk potensi peran dalam penghakiman malaikat-malaikat yang jatuh, garis bawah yang jatuh. Ini menunjukkan bahwa orang percaya akan memiliki otoritas dan tanggung jawab dalam kerajaan Elohim. Jadi malaikat-malaikat yang jatuh itu pun kelak akan dihakimi. Itu dia maksudnya. Yang menghakimi malaikat siapa benarnya? Itu ke-12 suku Israel yang mengikuti aku. Kata, malaikat yang kok dihakimi gitu ya? Dihakimi kan ada yang jatuh malaikat itu. Sepertiga malaikat itu jatuh bersama dengan Lucifer. Emang malaikat salahnya apa sih kok dihakimi gitu? Ikut bersama Lucifer turun ke bumi. Kan sepertiga itu turun di bumi. Malaikat-malaikat itu menjadi jin-jin di bumi ini, dimasukkan ke gua-gua yang gelap. Bukannya malaikat itu baik? Iya, tapi kan sewaktu Lucifer itu diturunkan ke bumi, kan ada sepertiga malaikat itu berserta dengan Lucifer. Ya dihakimi malaikat bukan Lucifer. Kalau Lucifer itulah malaikat itu masuknya yang dihakimi itu, yang jatuh itu, malaikat yang jatuh mana itu. Mana datanya Bu Dardi? Yang jatuh itu bersama Lucifer, malaikat mana datanya? Sebentar ya. Oke. Ayat. Malaikat. Saya kasih tahu nggak ya? Kasih tahu. Bersama. Ini Bang Handi ini sebenarnya oten dia ini. Yesaya kali ya Bang Handi. Yesaya ya. Malaikat yang jatuh bersama Lucifer. Nanya Bang Handi, nanya. Lucifer. Iya, aku kan ini data. Ya betul, Yesaya 14 ayat 12. Ayat Alkitab yang sering dikaitkan dengan kejatuhan Lucifer dan para malaikat yang mengikutinya adalah Yesaya 14 ayat 12 sampai 15 dan Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Menggambarkan kejatuhan bintang timur putra fajar atau yang diidentifikasi sebagai Lucifer dari surga. Sementara Wahyu 12 ayat 7 menceritakan pertempuran di surga antara malaikat dan malaikatnya melawan naga yang melambangkan Lucifer. Bukan, naga itu maksudnya Lucifer dilambangkan dengan iblis, ya.
Iya, dari surga. Sementara Wahyu Perjanjian baru aja. Benar nih. Perjanjian baru aja. Benar nih. Yang melampangkan. Jadi tunggu dulu. Malaikat yang dihukum itu, ini tuh barisan Lucifer yang jatuh. Itu maksudnya. Perjanjian baru benar nih di Lukas 10:18. Yang ke perjanjian lama Lukas 10:18, coba buka benar. Lukas 10 ayat 18. Ya. Udah pintar aku ya, pintar kan? Saya ngajarin kok. Yang melawan aku kan? Saya ngajarin kok gimana sih Bang Andi? Naga ya. Udah nih. Yang saya naga itu dikatakan iblis, cuman dibikin naga. Iya, cerita dongeng itu simbol iblis. Itu berangkat dari cerita dongeng itu Bu Darni, mitos. Terserah Anda. Itu Lukas 10:18, baca dulu deh. Iya, ini dia. 10 ayat 18. Naga. Kembalinya ke 70 murid. Itu ya. 10 ayat 18. Ayat 17 dulu ya. Kemudian ke 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Itu kenapa itu? Ya iya, itu ada jatuh dari langit Lucifer, enggak bersama malaikat. Lucifer enggak ada malaikat. Iblis. Ini kan ada ayat Yesaya 14 ayat 12 itu kan? Ya, itu kitab Yahudi. Yang sering dikaitkan dengan kejatuhan Lucifer dan para malaikat yang mengikutinya. Itu sepertiga itu sambungannya malaikat. Sambungannya sebentar ya. Sambungannya Bedarni ada Wahyu 5 nomor 6. Ayat Wahyu 5 nomor 6 sambungannya. Coba lihat Bang, Wahyu 5 nomor 6. Jatuh. Perang naga. Itu ya. Ini dia nih. Wahyu ini tadi lah. Wahyu 12 yang mengatakan Wahyu 5 nomor 6 aja yang gitu. Merujuk pada ayat 4. Ngeri kali menyeret sepertiga bintang-bintang di langit yang melemparkannya ke bumi. Itu Lucifer dan sepertiga malaikatnya kan dilempar ke bumi. Itu dia. Wahyu 5 nomor 6 dulu benar dibaca di situ dulu kesimpulannya. Ya, Wahyu. Aku 5. Hati-hati robek. Enggak dong. Ke-24 tua-tua dan keempat binatang ya, ayat Wahyu 4 ayat 5 ya. Wahyu 5 ayat 6. 5 nomor 6. 5 ayat 6. Nih kitab yang dimateraikan anak domba ya. Ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh yang diutus ke seluruh bumi. Itu dia. Roh Elohim. Ya. Anak domba lah bertanduk 7 benar nih. Iya. 5 ayat 6. Ngeri kali itu. Kalau digambarkan serem. Kok ngeri? Enggak lah. Wahyu 5 ayat 6, dengar. Wahyu 5 ayat 6 menjelaskan tentang penglihatan Yohanes terhadap anak domba atau Yesus Kristus yang berdiri di tengah-tengah tahta Elohim, diapit oleh makhluk hidup dan para tua. Michael datang, buka pintu. Datang Michael. Datang Pak Michael. Tamu. Malaikat tamu dia. Malaikat datang. Enggak, anakku datang. Oh, anakku datang. Cewek. Cewek. Lagi cuti anakku, pulang dia. Michael namanya cewek Bu Darni. Michael kan cowok. Michael disuruh buka pintu, yang datang namanya Markona. Dengar ya. Wahyu 5 ayat 6 menjelaskan tentang penglihatan Yohanes terhadap anak domba atau Yesus Kristus yang berdiri di tengah-tengah tahta Elohim, diapit oleh makhluk hidup dan para tua-tua.
anak domba itu tampak seperti telah disembelih, tetapi memiliki 7 tanduk dan 7 mata. 7 tanduk melambangkan kuasa dan otoritas penuh, sedangkan 7 mata melambangkan pengetahuan dan penglihatan yang sempurna, yaitu ketujuh roh Elohim yang diutus ke seluruh bumi. Itu dia maksudnya. Yang bertanduk 7 itu anak domba apa siapa itu anak domba? Ya, dengar penjelasan. Anak domba simbol Yesus Kristus sebagai korban penebus dosa. Berarti Yesus itu berarti Yesus pernah kelihatan bertanduk 7 ya? Bukan gitu, bukan. Dengarkan dulu ini tadi. Iya. Anak domba itu tampak seperti telah disembelih. Ini kan mimpi Yohanes ya di Pulau Patmos ini. Tetapi memiliki ke-7 tanduk dan 7 mata. 7 tanduk melambangkan, dengar, 7 tanduk itu melambangkan kuasa dan otoritas penuh. Sedangkan 7 mata itu melambangkan pengetahuan dan penglihatan yang sempurna, yaitu ke-7 roh Elohim yang diutus ke seluruh bumi. Itu maksudnya. Nah, itu ya. Macam siluman ya budarnya Telah disembelih menunjukkan kematiannya. Nah, itu penglihatan Yohanes itu di Pulau Patmos. 7 mata melambangkan. Tunggu. Ini lagi Bang Adi. 7 mata melambangkan pengetahuan dan penglihatan yang sempurna, yaitu Roh Kudus yang diutus ke seluruh bumi. Ke-7 roh Elohim merujuk pada Roh Kudus yang bekerja dalam diri Yesus dan juga diutus untuk menguasai seluruh dunia. Pertanyaan sederhana. Roh yang bertanduk 7 itu Yesus atau Elohim? Roh yang diutus ke seluruh bumi itu. Siapa itu, Elohim atau Yesus yang bertanduk 7? Itu yang bertanduk 7 itu melambangkan kekuasaan dan otoritas penuh yang dimiliki Yesus. Siapa Budarni? Yang dimiliki Yesus. Oh, berarti Yesus yang jadi Yesus yang bertanduk 7. Melambangkan kekuasaan dan otoritas penuh yang dimiliki oleh Yesus Kristus. 7 tanduk itu artinya melambangkan. Nah, yang di tengah-tengah itu siapa Budarni? Yang mana di tengah-tengah mana lagi? Yang anak domba bertanduk 7 itu siapa? Kan sudah dibilang 7 mata itu melambangkan pengetahuan dan penglihatan yang sempurna, yaitu Roh Kudus. Kalau 7 tanduk melambangkan kekuasaan dan otoritas penuh yang dimiliki oleh Yesus. Itu kan apa? Pertanyaan saya tanunya kok ganjil, kenapa nggak kenap ya? Tembar, ke-7 roh Allah merujuk pada Roh Kudus yang bekerja dalam Yesus dan juga diutus untuk menguasai seluruh bumi. Itulah Roh Kudus. Gitu. Secara keseluruhan Wahyu 5 ayat 6 menekankan, nah ini ya, itu ya, menekankan bahwa Yesus sebagai anak domba yang telah dikurbankan memiliki kuasa, otoritas dan pengetahuan penuh melalui Roh Kudus untuk melaksanakan rencana Elohim. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Yesus layak untuk menerima penyembahan dan pujian dari seluruh ciptaannya. Nah, tadi kan kalian bertanya, di mana ayat Yesus itu disembah di dalam perjanjian lama? Ini dia ya. Menerangkan di Wahyu 5 ayat 6 itu menggambarkan sebenarnya untuk menerangkan penglihatan di Wahyu ini memang yang membacakan ini harus kalau boleh yang ditanya perjanjian lama Budarni tingkat dewa ini loh Budarni, yang tingkat dewa. Kalau aku sebenarnya nggak cocok menjelaskan ini. Iya Budarni, dengar dulu pertanyaan saya tadi. Di perjanjian lama di mana perintah Elohim untuk menyembah Yesus atau firman-Nya? Perjanjian lama, saya tidak bahas perjanjian baru. Udah tadi aku baca Yesaya 43 ayat 1. Yesaya 43 itu tidak menyatakan bahwa dia itu disembah si firman. Itu kata kalian kan nggak mengimani Alkitab, jadi kalian nggak ngertos. Coba baca lagi. Kita bahas lagi, flashback. Aku, Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Yesus waktu di bumi apa dia dikatakan? Malaikat apa mengatakan Yesus? Tuhan. Tuhan juga dikatakan malaikat dia. Lukas 2 ayat 11. Juru selamat juga dia dikatakan Yesus. Jadi aku tetap dia juga. Gitu. Kalian aja nggak ngerti sayang. Bisa besarkan saya. Ini dia. Biar clear ya. Kita jangan, kalau saya sih seperti itu sih Budar. Udah makan kau Bang? Udah deh.
Enggak, anakku. Nanya anakku. Udah makan kok, Ya, aku Bang? dipanggil Aku abang manggil juga, abang Bu sama Darni. anakku. Iya sama Bu Darni, di rumah saya juga dipanggil abang saya. Sama. Karena dia anak paling besar gitu loh. Iya sama Bu Darni, saya anak yang paling besar juga. Bang Andi Soalnya tadi. minta dibesarin tuh Bang Jiman. Iya. Bang Andi. Bisa Mbak, biasa, Mas. Kita lihat ya. Pertanyaannya tadi di mana Elohim memerintahkan untuk menyembah firman-Nya atau Yesusnya. Perikopnya, Elohim adalah satu-satunya penebus. Masuk ke ayat 3. Sebab akulah ini siapa? Elohim atau Yesus? Ya Elohim. Oke, sebab akulah Elohim, Tuhan Elohimmu yang Maha Kudus, Elohim Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Siba sebagai gantimu. Pertanyaanku, mana di sini Yesus dengan firman-Nya? Ini masih Elohim. Elohim menyatakan kayak gini. Iya, di situ. Iya, dengar ya. Bukan lalu dikatakan lagi menyembah firman-Nya. Seandainya Lalu berkata dikatakan, ini Bu Darni, dengar dulu. Seandainya Bu Darni yang berkata ini, Ibu Darni menyatakan kepada orang untuk menyembah Bu Darni, bukan menyembah saya. Nah, mana di sini? Udah. Mana di sini? Oke, Firman. sekarang Nah, silakan. aku baca lagi di Yesaya 48 ayat 12 sampai 22. Ini ayat 12. Ganti lagi. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama. Akulah yang terdahulu. Akulah juga yang terkemudian. Yesus berkata di dalam Wahyu 1 ayat 8, Aku adalah Alfa dan Omega, yang maha kuasa dan yang akan datang. Nah itu. Oh, gimana sih kalian ini? Budar Gak nih, ngerti kalian. Udah aku bilang. Yesaya 48 yang Anda bawa itu masih Elohim. Yesaya itu perjanjian lama. Nama Yesus Iya. itu belum ada. Dengar dulu. Nama Yesus belum ada. Yesus belum lahir. Iya, Nubuatan nama tentang Yesus belum ada di situ. Dengar. Belum ada. Nubuatan, dengar dulu. Nubuatan Yesus nanti di perjanjian baru. Kita fokus ke perjanjian lama. Mana nubuatan di perjanjian lama? Elohim memerintahkan Anda sebagai yang tunduk pada hukum Taurat yang Ibu Darni sampaikan tadi untuk menyembah firman-Nya atau Yesusnya. Mana? Karena ada dikatakan di dalam perjanjian lama, sembahlah, ulangan berapa ya? Sembahlah Tuhan Allahmu, katanya. Ah, itu kan dibilangnya Yesus kan Tuhan. Elohim. Malaikat berkata, engkau akan melahirkan seorang anak, yaitu Kristus, Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Kita uji Bu Darni ya, kita uji. Coba. Ya. Sebab akulah ini siapa? Sebab akulah Iya, Elohim. siapa namanya? Elohim. Elohim, Ini kan? Ah, Tuhan Tuhanmu ini Elohim. Allahmu, katanya. Elohim. Elohim kan? Oke. Iya. Elohim yang Maha Kudus. Ini siapa? Elohim. Oke, Elohim. Sebab Kutanya dulu Juru kamu. Selamat. Tunggu dulu, kutanya Diam dulu. dulu, Kenapa diam dulu, dikatakan di sini lanjut, Tuhan? diam dulu, Bu Darni, Kenapa diam Tuhan dulu, ditulis? diam Kenapa dulu. Allah? Diam dulu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Pertanyaanku, tadi yang kita sebutkan tadi oknum di atas Elohim, mana Yesusnya? Mana firman-Nya? Iya, di sini belum nama Yesus loh. Ini masih nubuatan. Ini masih Berarti ucapan tidak ada. hakikatnya. Ini hakikatnya Yesus di sini loh. Yang berbicara ini semua aja lu. hakikat keadaan sebenarnya Yesus di sini di Perjanjian Lama. Mulai dari Kejadian sampai Yehezkiel. Tunggu dulu, jangan. Mulai dari Kejadian sampai Yehezkiel, di situ masih hakikatnya Yesus yang berbicara. Ngerti? Hakikat Yesus atau hakikatnya Elohim? Hakikatnya Yesus. Hakikatnya Elohim. Yesus kan di bumi kan manusia, hakikat sebenarnya ya Elohim. Itulah yang berkata-kata di Perjanjian Lama. Bu Darni, pertanyaanku tadi di perjanjian lama itu di mana Elohim memerintahkan menyembah Yesus atau firman?
Di perjanjian lama yang di zaman Musa, Yesus belum ada. Jadi belum ada perintah untuk menyembah Yesus. Makanya aku bilang, siapa tadi itu? Si abang tadi, Michael. Suruh Michael dulu berdiskusi. Mungkin lebih pintar Michael daripada Budarni. Kasih dulu, cepat. Enggak bisa. Itu enggak nyambung itu. Michael. Oh, Michael. Sama Michael lah, nyambung itu nanti. Enggak nyambung. Gini. Di mana Presiden Jokowi di zaman Soekarno? Tidak ada. Orang dia belum lahir. Ulangan 6 ayat 13. Dengar dulu. Sama ceritanya kayak gini. Di zaman Pak Soekarno ada perintah untuk menyembah, di zaman itu juga Pak Jokowi. Ya. Nggak nyambung, Pak Jokowi ada di tahun 2019, Pak Soekarno tahun 45. Itu nggak nyambung. Makanya jangan dikarang-karang, Budarni. Maksud saya gini, kalau tidak ada, bilang, dengar dulu. Kalau tidak ada, tapi kalian kan nggak ngerti. Dengar dulu. Kalau tidak ada, bilang kayak gini, Jimen, abangku, anakku, sayang, dengar ya. Ini belum ada, biar saya carikan dulu. Kan itu lebih etis, Budarni. Ini kan ketahuan bohongnya. Saya melindungi rasa malu Budarni loh. Saya melindungi rasa malu Budarni. Kok malu aku? Aku dengan bangga mengatakan di dalam ulangan 6 ayat 13. Dengar ya, dengar kalian. Ulangan 16. Iya. Ulangan 6 ayat 13. Ini perjanjian lama ini. Ini kitab Musa ini, Taurat. Allah berkata, berimanlah kepada Taurat. Ini dia. Ulangan 6 ayat 13. Ya, 13. Engkau harus takut akan Tuhan, Allahmu, Elohimmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah. Dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Di sini sudah dikatakan Tuhan, Elohim. Di dalam perjanjian lama belum ada Yesus namanya, tetapi di situ masih hakikatnya, disembah hakikatnya di dalam perjanjian lama. Tetapi di perjanjian baru, ya, firman Elohim itu datang sebagai manusia. Nah itu, jangan kalian bilang di mana di perjanjian lama Elohim menyuruh menyembah Yesus. Karena kalian tidak mengenal Elohim itu, jadi kalian nggak tahu Yesus dikatakan juga disembah. Tante Kudarni, panggilkan aja lah dulu abang kita tadi, Michael lah, biar nggak bisa. Enggak lah, kalau ini udah ini bicara seperti ini udah harus tingkat dewa, ini nggak bisa. Budarni aja udah tingkat dewa, nggak bisa bedakan zaman Musa dengan zaman Yesus. Zaman Jokowi dengan udah kuterangkan tapi nggak masuk kan, karena kalian menolak. Jadi ada teleprotan ruang waktu di situ yang sama, tetapi dengan masa zaman berbeda ya. Dengar lagi nih, Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, katanya, Tuhan itu Elohim kita. Tuhan selalu disebut Tuhan. Tuhan itu Elohim kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Elohimmu, selalu dikatakan. Di dalam perjanjian baru, Yesus ini gelarnya Tuhan, makanya kalian harus menyembahnya. Itu dia. Kenapa nggak selalu dikatakan sembahlah Elohimmu, hanya Elohimmu, nggak ada dibikin itu aja, Tuhan, Elohimmu, katanya. Tuhan itu disandangkan kepada Yesus, ya, yang datang sebagai manusia, berkuasa. Dia jujur, Elohim itu hakikatnya Yesus lah Elohim ini. Begitu. Saya minta surat Budarni. Di Yesaya 43 itu di zaman Musa, Yesus sudah hadir atau firmannya sudah hadir atau tidak? Sudah ada firman di situ. Itulah firman. Belum nama Yesus. Gitu. Oke, berarti belum ada Yesusnya, iya kan? Nah, sudah ada Yesusnya tapi belum nama Yesus. Yang ada adalah Elohim, firman Elohim. Yesus itu lahir di mana sih sebenarnya? Ketika Maria mengandung itu, Bethlehem. Datanya tertulis di perjanjian lama ketika Maria mengandung, itu di perjanjian lama atau di perjanjian baru? Di Yesaya 7 ayat 14 sudah di sana dibuatkan kelahiran Yesus. Oke, di mana di Yesaya dituliskan Maria mengandung lalu bernama Yesus? Mana coba? Ayo.
Di situ dikatakan bernama Immanuel. Enggak, saya tidak minta sesuai dengan Matius 1 ayat 23. Sepakat ya. Sepaket. Nah, itu. Yang saya tanya. Kan Ibu Darni mengatakan ada di Yesaya Cimen. Nah, pertanyaanku, di mana ada di Yesaya? Tunjukkan ayat butirnya. Teks. Yesaya 7 ayat 14. Oke, nah, kita baca ya. Baca ya. Yesaya 7:14 atau 14 ayat 7 ya? Aduh, Yesaya. Tunggu bergulir. 7 iya betul, 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Ini Yesaya mengatakan, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memiliki yang baik. Tunggu dulu, Matius 1 ayat 23 juga seperti itu isinya. Apa coba? Sama. Ayo, Matius 1 ayat 23. Ini dia, Immanuel. Mana kau Immanuel? Nih. Ayat 21 dulu, mulai dari 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah difirmankan Tuhan oleh Nabi. Pastilah yang katakan Nabi Yesaya tadi. Sesungguhnya, tunggu dulu, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Bu Darni, tadi di Yesaya diperintahkan untuk menamakan dia siapa? Immanuel. Kenapa namanya Yesus di Perjanjian Baru? Di sini juga dinamakan dia Immanuel, ayat 23-nya. Di Lukas itu jadi bentar. Di Yesaya 7 tadi menunjukkan bahwa akan lahir seorang anak dari rahim, iya kan? Seorang perempuan yang dinamakan namanya Immanuel. Artinya Tuhan menyertai. Elohim berserta kita artinya. Didengar dulu Bu Darni, jangan potong-potong. Enggak, aku mau membantu dirimu yang enggak. Dengar dulu. Berarti dinamakan namanya Immanuel yang artinya Tuhan beserta kita. Pertanyaanku tadi apa Bu Darni? Di mana perintah Elohim menyembah entah Immanuel, entah dia itu Firman, entah dia itu Yesus? Itu yang saya mau. Ini ulangan, udah aku baca tadi, nggak kalian kau tolak kan? Kan kau tolak tadi. Ulangan, coba baca. Ini, bentar ya. Ulangan 6 ayat 13. Lompat lagi nih kayak kodok, ini kayak pocong. Namanya Taurat. Kan dinubuatkan dia di dalam Taurat. Kan katanya supaya jelaslah nubuatan kitab para nabi, kan katanya. Inilah itu. Udah. Bang, kedengaran sampai ke sini, diam. Jangan jerit-jerit. Oke, ulangan berapa Bu Darni? 6 ayat 13. Baca Bu Darni. Ini dia, 6 ayat 13. Daya, dengar ya. Mana tadi? Engkau harus takut akan Tuhan Elohimmu. Engkau harus takut akan Tuhan Elohimmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Oke, mari kita telah satu persatu. Yesus ini dikatakan di Perjanjian Baru itu Tuhan. Diam dulu Bu Darni, kita baru bicara Perjanjian Lama, ulangan. Sekarang aja lu. Silakan. Kita lihat ya, adakah nama Immanuel, Firman, Yesus di sini? Mari kita lihat. Engkau harus takut akan siapa ini? Nama ini siapa Bu Darni? Yang mana? Itu akan Tuhan, takut akan Tuhan. Iya, Tuhan ini siapa? Di sini. Elohim. Iya, Elohim. Oke. Ini Elohim ya kan? Kepada dia ini siapa? Elohim. Iya, kepada haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Mana di sini Immanuelnya? Mana di sini Yesusnya? Mana di sini Firman? Apa arti Immanuel?
Allah beserta kita. Di situ apa tulisannya? Allahmu katanya. Di sini Allahmu katanya. Artinya Tuhan beserta kita. Ya, Allah beserta kita. Tuhan beserta, dengar. Tuhan beserta siapa? Tuhan beserta siapa? Tuhan itu beserta si Yesusnya. Bukan Tuhan, karena kalau Tuhan beserta itu ada oknum lain, bukan hanya maksudnya Yesus. Begini loh, Yesus kan hadir, Yesus lahir, jadi Allah itu beserta kita, maksudnya itu Immanuel. Budarni beserta Jimen pergi ke pajak. Nggak ada pernah dikatakan Jimen akan dinamakan Immanuel, Derni akan dinamakan Immanuel, Kian Santang dinamakan Immanuel, dan yang lain-lain. Nggak ada. Diam dulu, Darni. Saya kasih contoh, eksperimen, reasoning di pikiran Bu Darni. 10 menit lagi ya, 10 menit lagi. Aku besok mau ibadah. Iya ya, dong. Okay. Oh iya, betul ya. Ibadah besok. Iya, dengar. Bu Darni, ini sedikit. Bu Darni beserta Jimen. Arti dari nama. Pertanyaanku, ada berapa oknum yang bersama dengan saya? Yang Bu Darni, mana ada pula bisa dikatakan Bu Darni bersama Jimen? Beserta Jimen. Ada berapa oknum? Nggak usah ngarang lah, nggak bisa, nggak cocok itu, nggak bisa. Jangan ngarang-ngarang. Jangan kau samakan Bu Darni Jimen dengan Elohim. Gimana sih? Jawab. Nggak boleh. Kalau buat Bu Darni pulang dari gereja, biasanya kan sering ngomong tuh sama teman-teman gerejanya, Tuhan berserta engkau. Oh, bener gak? Sama halnya itu, sama halnya. Oh, gini dulu kutanya. Sebentar ya. Nih. Ini kena kau ini, Jemen. Ini kau. Nah, nama-nama Elohim. Ini dia. Nama-nama Elohim. Dengar kau ya. Nih. Satu. Termasuklah itu Immanuel. Apa ini? Nih ya. Bentar ya. Elohim. Adonai. El. Allah yang kuat. Adonai Tuhan atau Tuhan kuat atau Allah yang berkuasa. Sebentar. Elohim. Di mana? Immanuel. Ini dia. Siapakah pencipta? Nama-nama pencipta, siapakah pencipta? Yang disebut, dipanggil orang pencipta itu satu, Immanuel, Allah bersama kita. Ya, di mana tertulis? El Roy, Allah yang melihat. El Shaddai, Allah yang maha perkasa. Immanuel, Allah bersama kita. Elohe, Israel, Allah Israel. Dengar dulu kau. Elyon, Allah yang maha tinggi. Elohim, yang pencipta yang maha kuasa. El, Allah yang kuat. Adonai, Tuhan atau Allah yang perkasa. Bu Darni, gitu loh. Yang saya tanyakan di mana tertulis? Apanya itu? Yang barusan Ibu kumur-kumur barusan yang kumur-kumur itu sampaikan tadi, di mana tertulis? Ada itulah sebutan Bible. Itulah sebutan kepada pencipta. Di mana tertulis? Itu kan sifat-sifatnya, Bu. Kan Bang Jeman ini nanya di mana perintah yang menyuruh nyembah Yesus. Iya, di perjanjian lama. Iya. Jadi konteksnya di perjanjian lama aja tuh. Ya udah pas, di sini sudah dikatakan nama-nama pencipta itu termasuk Immanuel. Itu disandangkan kepada Yesus. Wajib kita sembah Yesus. Berarti gitu. Kesimpulannya gini ya. Yesus itu boleh dipanggil Immanuel, Yesus itu boleh dipanggil apa aja gitu. Iya, dia dikatakan juga dia juga dikatakan hamba kan, karena datang ke bumi. Tidak pernah dikatakan Tuhan Immanuel. Di dalam kekristenan yang ada Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Firman pun tidak pernah. Maksudnya begini loh, Jemen. Nama-nama pencipta itu digelarkan kepada pencipta itu, salah satunya Immanuel. Iya, arti Immanuel itu apa, Bu Darni? Elohim beserta kita. Itu artinya Immanuel. Beserta kita di sana, berapa oknum di sana? Maksudnya Yesus hadir pada saat itu, Elohim beserta orang-orang yang di situ dulu. Nah, itu maksudnya. Datang sudah Elohim itu. Gitu. Kita udahlah, aku mau besok mau istirahat dulu aku. Udahlah, anakku pun sudah. Udah mak katanya. Lanjut. Udahlah, besok aja lagi ya. Aku turun ya. Oke, makasih banyak lah ya teman-teman semua. Oke.
dia tidak bisa menjawab karena tidak tertulis. Padahal dia tadi mengatakan bahwa ada perintah di dalam perjanjian lama. Nah gini Bang, kalau dari tadi itu kan Abang nanya di mana perintah buat nyembah Yesus di perjanjian lama, ya nggak akan ada. Dicari mau sampai ngelotok juga nggak akan ada, kecuali kalau dari doktrin Trinitas itu baru dia bisa jawab bahwa Tuhan itu adalah Yesus gitu. Makanya masalahnya tadi saya ngambil ucapan dia di awal bahwa kita yang percaya kepada Elohim atau Theos, pencipta langit dan bumi, harus mengikuti perintahnya di perjanjian lama, baru dikatakan adalah umat atau hamba yang benar. Saya pegang tuh omongannya di perjanjian lama. Makanya saya tanyakan, kalau pernah dinubuatkan di perjanjian lama, ada ayatnya untuk menyembah Immanuel, firman Yesus, maka wajib disembah. Masalahnya tidak ada, yang ada di perjanjian baru. Iya, orang perjanjian lama aja ngambil dari Udah sambit tamu dulu yang baru, Man. Ya, penyebar monitor. Selamat malam saudaraku. Penyebar. Sore di sana itu sore. Selamat sore. Penyebar. Pak penyebar. Ini menyebarkan berita baik apa berita apa yang disebarkan ini orang ini? ini yang lucunya, Budar ini selalu menerima jawaban dari Bang Andi. Jadi saya bingung di sini mana yang oten, Bang Andi atau ini kebangetan kali Bang Andi, ini udah tua loh Budar nih. Kasihan ya Budar. sudah doktrinya sudah rapat banget, susah. Udah mendarah daging Bang. Tapi intinya kita hanya berusaha memberikan edukasi yang terbaik, terus tidak memberatkan akal terlalu nguras berpikir gitu ya. Iya. Artinya apa ya? Semua yang ada di muka bumi ini ya ciptaan Tuhan. Apapun itu gitu ya. Betul. Ya ini ada ini Bang. Kusnan Rupat. Ini penyebar kalau nggak mau saya turunin ya. Turunin aja dia nih. Ya, apa yang naik ini dulu, Kristen dulu. Siapa yang mau naik sini? Ini dia ini. Tuh Pak Simbolon tuh. Esta monitor. Malam Bang Esta. Pak Simbolon. Pak Simbolon monitor. Kenapa mesti hidup ini dipersulit gitu ya? Iya. Ada aja. Nah ini Ibu Esta. Malam Ibu Esta. Tapi gini. Sebenarnya kalau saya Bang Andi bukan dipersulit. Memang kemampuannya memang sudah seperti itu aja. Betul. Saya setuju. Jadi bukan dipersulit, memang sudah kemampuannya seperti itu gitu. Iya. Dia di kotak-atik bagaimana tuh tetap kemampuannya sampai sebegitu. Tapi kita ini kan mau mempermudah. Iya. Masa hal-hal yang mudah sulit untuk dicerna? Ya susah karena itu tadi mereka tidak berlandaskan semata-mata karena apa yang tertulis dalam kitabnya mereka. Tapi doktrin. Iya. Nah, untuk lebih jelasnya, kan saya juga dulu pernah naik turun pohon waktu Jiman masih oten. 3 bulan saya menderita batin sama Jiman dulu tuh, atau masih jadi oten. Maka juga kalau saya Bang Handi, sungguh benar Al-Quran bahwa kalau sudah tertutup mata batinnya itu sudah susah. Apapun yang disampaikan kepada dia itu nggak bisa diterima. Beban. Ya, betul. Ya kita hanya berdoa semoga mereka dapat hidayah ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya kasihan kalau saya Bang Handi adalah kaum awam yang mereka hanya seminggu datang ke gereja,
bawa Alkitabnya mereka, simpan di samping kiri, dengarkan apa kata pendeta, pulang di rumah simpan lagi di lemari. Itu yang saya sangat-sangat kasihan. Kalau menurut saya mereka adalah korban-korban, kasihan. Jadi dengan adanya apologet yang ada sekarang itu memang kalau menurut saya sih sangat bermanfaat buat mereka. Itu. Setidaknya barangkali apa yang disampaikan Bang Handi, Bang Suma dan teman-teman semua, mereka awalnya mungkin nggak percaya gitu. Ini sembarang aja nih Bang Handi dan teman-teman yang ngomong ini. Begitu dia lihat, oh ternyata benar. Inilah buktinya. Dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli sudah hampir 100 mualaf di HPI. Ini kan sangat luar biasa. Luar biasa. Iya. Tapi pada dasarnya memang kita hanya menyampaikan ya kita menyampaikan lebih secara bijak, bahkan disertai dengan guyonan gitu ya. Ya guyonan ini bukan bentuk sebagai pelecehan ya teman-teman ya, supaya hidup suasana aja. Karena orang itu metodenya berbeda-beda gitu. Karena kalau terlalu tegang juga kan nggak bagus juga, perlu pelemasan sekali-kali gitu. Buat apa panjang-panjang kalau tidak masuk semua? Lebih baik pendek masuk semua kan gitu. Artinya apa? To the point itu lebih bagus daripada panjang lebar kemana-mana. Itu kan. Makanya saya tuh Bang Andi, kalau lagi serius saya nggak mau nyundul. Kalaupun saya duduk ya duduk aja. Kecuali kalau ngobrol-ngobrol santai begini, ya kan tidak ada apa materi-materi yang betul-betul apa ya, saya nyundul-nyundul lah. Itu. Ya dulu ini sekali sebenarnya. Ini saya sudah banyak berdiskusi sama saudara kita Kristen yang udah memeluk Islam banyak. Dan banyak diskusi-diskusi kita sampai ke luar negeri kok. Seperti Jesslyn itu ya sering dengar kita gitu. Terus banyak, termasuk Jiman ini adik kita ini dulu waktu pertama nongol itu ya, buset dah. Semua mau dibakar di sini gitu. Arogan dulu, bener dah. Ini Jiman masih saksi loh. Tapi ini anak ada sedikit ingin belajar begitu, karena memang basicnya ada gitu loh. Apa bener nggak sih yang diucapkan Muslim ini? Saya mau belajar kan gitu ya Man ya. Iya betul, mencari tahu dulu. Saya mau belajar saya mau buka Bible saya. Siapa tahu Muslim atau Bajima ini cuma ngarang-ngarang doang kan gitu ya Man ya dulu ya. Itulah yang saya bilang tadi, Bang Andi. Manfaat daripada apologet kita yang hadir ini kayak seperti itu.